Halo, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, saya ingin mengajak kalian mendengarkan sebuah kisah yang terjadi di jalanan sepi, tentang seorang tukang ojek online yang menerima order terakhirnya dari seorang wanita berbaju putih. Wanita yang tidak memiliki bayangan. Apa yang terjadi di ujung perjalanan itu bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga membuatnya tidak pernah berani mengantar penumpang malam sendirian lagi. Ardi menarik napas panjang sambil menatap layar ponsel yang retak di sudut kiri atas. Malam itu sama seperti malam-malam sebelumnya. Ia duduk di motor bututnya yang setengah karatan, menunggu order yang tak kunjung masuk. Jam sudah menunjukkan pukul 22.48, waktu ketika kebanyakan driver lain memilih pulang dan tidur. Tapi Ardi tidak punya pilihan seperti itu. Baginya, malam adalah waktu berburu rezeki terakhir sebelum hari berganti. Ia menatap jalanan sekitar alun-alun kota yang mulai lengang. Hanya ada beberapa pedagang kaki lima yang sibuk membereskan gerobak mereka, supir angkot ngantuk di kursinya, dan suara motor yang sesekali melintas. Ardi mendekap jaket tipisnya lebih rapat. Angin malam memang tidak ramah untuk orang seperti dirinya. Besok bayar kontrakan, besok kirim uang ke kampung, gumamnya seperti mengingatkan diri sendiri. Baru saja ia hendak membuka botol air mineral, ponselnya bergetar. Teng! Order masuk. Ardi refleks mengangkat ponsel itu. Order penjemputan. Nama akun pelanggan. Nara. Ardi mengerutkan dahi. Nama yang tidak familiar, tapi bukan itu yang membuatnya aneh. Lokasi penjemputan berada di jalan kecil yang bahkan ia sendiri hampir tidak ingat pernah melewati. Jalan itu berada di daerah perumahan lama yang sudah setengah mati, tempat orang-orang hanya memakai sebagai jalan pintas. Namun, yang benar-benar membuat Ardi bingung adalah catatan dalam order. Tolong jemput di depan pohon besar, saya sudah menunggu. Tidak ada rumah, tidak ada nomor gang, tidak ada patokan selain pohon besar yang bahkan tidak disebut jenisnya. Tapi tarifnya lebih tinggi dari biasanya, 2 kali lipat. Ardi yang sedang kesulitan tentu tidak mungkin menolak. Bismillah aja, katanya pelan, menyalakan motor tuanya yang berderak sebelum akhirnya hidup. Ardi mulai melajukan motor perlahan menuju titik penjemputan. Jalanan semakin sepi, lampu-lampu jalan jumlahnya semakin sedikit. Beberapa bahkan padam seperti tak lagi diperbaiki. Begitu ia masuk ke kawasan perumahan tua itu, suasana berubah lebih gelap dan lebih hening dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara TV dari rumah warga, tidak ada suara binatang malam, hanya angin tipis yang membawa aroma tanah basah. Ardi menelan ludah. Kenapa harus order di tempat kayak gini sih? Layar ponselnya menunjukkan jarak 100 meter lagi menuju titik jemput. Ia memelankan motor, menajamkan pandangan. Di depan sana hanya ada kegelapan. Namun setelah beberapa meter, Ardi melihat sesuatu. Pohon besar yang disebutkan di catatan. Pohonnya menjulang tinggi, mungkin pohon kapuk atau beringin. Ardi tidak terlalu paham. Yang jelas, batangnya besar dan cabangnya gelap menutupi sebagian jalan. Dan di bawah pohon itu ada seseorang berdiri. Ardi menahan napas tanpa sadar. Lampu motor menyinari sosok itu. Seorang wanita muda, mungkin 23 atau 24 tahun. Ia mengenakan baju putih bersih, seolah baru disetrika. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat tapi cantik, dan ia berdiri diam seolah sudah lama menunggu. Mas Ardi? Suaranya lembut namun dingin.
Ardi kaget mendengar namanya langsung disebut. Iya, iya, Mbak Nara ya? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum sedikit dan melangkah maju. Dan saat itu terjadi, Ardi melihatnya. Hal yang membuat darahnya seketika berhenti mengalir. Wanita itu tidak memiliki bayangan. Lampu motor menyinari kakinya, tapi tidak ada bentuk gelap yang seharusnya muncul di belakang atau di sampingnya. Ardi memejamkan mata sesaat, mencoba memastikan dirinya tidak berhalusinasi. Setelah membuka mata kembali, hasilnya sama, tidak ada bayangan. Ia mencoba tersenyum, walaupun pipinya terasa kaku. "Silakan naik, Mbak." Nara naik perlahan. Gerakannya anggun, tapi entah kenapa terasa kaku. Ardi merasakan dingin menjalar dari jok belakang motor ke punggungnya, meskipun mereka tidak bersentuhan. "Ke lokasi yang tertulis di aplikasi ya, Mbak?" tanya Ardi dengan suara yang sedikit gemetar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Lalu, dengan suara pelan seperti datang dari ruangan kosong, ia berkata, "Tidak, belok kiri nanti. Aku tunjukkan jalan." Ardi ingin menolak. Sudah jadi aturan penting untuk tidak melenceng dari rute. Tapi tubuhnya seperti kehilangan kekuatan untuk berkata tidak. Mereka melaju di jalan gelap tanpa lampu. Ardi hanya ditemani suara mesin motor dan napasnya sendiri yang terasa berat. Wanita itu duduk tegak, tidak bergerak sedikit pun, seperti patung hidup. "Mas," suaranya tiba-tiba terdengar. Ardi hampir tersentak. Iya, Mbak." "Jangan takut." Tubuh Ardi merinding. Itu justru kalimat yang membuat siapapun semakin takut. Aku nggak takut kok." "Kau baik. Itu sebabnya aku memilihmu." Jantung Ardi serasa berhenti 1 detik. Memilih? Dalam konteks apa? Apa maksudnya? Tapi Ardi tidak berani bertanya. Jalanan mulai naik, tanda mereka memasuki daerah perbukitan. Udara semakin dingin, lebih dingin dari biasanya. Daun-daun di pinggir jalan bergoyang, seolah ada angin yang hanya menyentuh mereka, bukan Ardi. Sekitar 10 menit kemudian, Nara berkata, "Berhenti di depan sana." Ardi menghentikan motor. Mereka berada di dekat sebuah bangunan tua yang tampak kosong, mungkin bekas villa, atau rumah besar yang tidak lagi dihuni. Lampu pekarangan mati total. Ardi menoleh ke belakang. Nara sudah tidak ada. Loh, Mbak!" Suaranya gemetar. Ia menoleh ke kanan, ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara pintu, tidak ada suara kain. Nara menghilang seolah menembus udara. Dengan tangan gemetar, Ardi membuka aplikasi. Dan yang membuatnya makin bingung, pembayaran masuk 2 kali lipat dari tarif normal. Gila, beneran dibayar sama sistem. Ini apaan sih? Ardi mencoba tertawa, tapi rasanya tidak lucu. Saat ia hendak pulang, Ardi melihat sesuatu di dalam boks motornya. Sebuah benda perak kecil. Ardi mengambilnya perlahan. Bros perak berbentuk bunga kecil. Di belakangnya terukir huruf N. Jantungnya serasa pindah ke tenggorokan. Bros itu dingin, lebih dingin dari benda logam biasanya. Dengan tangan masih gemetar, Ardi memasukkan bros ke dalam saku jaket dan buru-buru menyalakan motor. Ia ingin pulang secepat mungkin. Ia tidak mau berlama-lama di tempat itu.
Namun begitu ia keluar dari jalan menanjak dan kembali masuk ke jalan kota yang mulai ada lampu, ponselnya bergetar lagi. Notifikasi chat dari pelanggan. Pengirim Nara. Waktu 23.59. Ardi membuka pesan itu dengan tangan bergetar. Terima kasih sudah mengantar saya pulang. Saat membaca baris itu, bulu kuduk Ardi berdiri serentak. Ia mengangkat kepala, menatap jalan gelap di depan. Entah kenapa ia merasa seseorang sedang memperhatikannya dari kejauhan. Ia memutar gas motor, lebih cepat dari biasanya, berharap segera sampai rumah. Namun pesan itu terus terbayang di kepalanya. Mengantar saya pulang. Kemana? Dan siapa sebenarnya wanita itu? Malam itu, Ardi tidak tahu bahwa pertemuan tersebut baru awal dari perjalanan panjang. Perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ardi terbangun lebih pagi dari biasanya. Matahari bahkan belum muncul sepenuhnya saat ia sudah duduk di tepi kasur memandangi bros perak kecil dengan huruf N yang ia temukan di boks motornya semalam. Benda itu dingin, tidak seperti perak biasa. Entah kenapa, meski ia menyimpannya di kamar yang cukup hangat, bros itu seperti baru saja dikeluarkan dari freezer. Ardi menggosokkan ibu jarinya ke permukaannya, berharap ada penjelasan yang bisa ia temukan di sana. Tapi tidak ada apa-apa, hanya huruf N yang terukir rapi. Sejujurnya, ia masih belum memutuskan apakah kejadian semalam benar-benar nyata atau hanya halusinasi karena terlalu lelah. Tapi notifikasi pembayaran yang masuk 2 kali lipat tarif normal bukan mimpi. Saldo di aplikasinya benar-benar bertambah. Dan pesan singkat yang masuk dini hari tadi, terima kasih sudah mengantar saya pulang, masih ada di riwayat chat. Nama pengirimnya, Nara. Setelah mencuci muka dan meneguk kopi instan, Ardi memutuskan satu hal. Ia perlu memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengenakan jaket hijau lusuhnya, mengambil helm dan mendorong motor metik tuanya keluar dari kontrakan kecil itu. Sepanjang perjalanan menuju perbukitan, Ardi berusaha menenangkan diri. Jalanan pagi itu cukup sepi, hanya beberapa mobil dan motor melintas. Udara lembab sisa hujan semalam membuat jaketnya terasa dingin. Namun rasa dingin itu tidak seberapa dibanding hawa yang muncul ketika ia mengingat tatapan penumpang semalam. Mata yang terlalu tenang, terlalu kosong, terlalu bukan manusia. Ia tiba di tikungan menuju jalan tanah kecil yang semalam ia lewati. Saat itu, jalur tersebut tampak gelap dan mencekam. Tapi pagi ini, ia bisa melihat dengan jelas. Rumputnya tinggi, tidak terawat, dan beberapa bagian jalan seperti jarang dilalui kendaraan. Saat tiba di ujung jalan, Ardi berhenti. Ada sesuatu yang tidak ia lihat semalam. Bukan rumah besar berwarna coklat pudar tempat penumpang turun, melainkan reruntuhan. Puing-puing, sisa bangunan yang hangus, batako hitam, kayu terbakar, atap runtuh, pekarangan yang dipenuhi daun kering. Udara di sekitar sini terasa berbeda, lebih sepi daripada bagian manapun di kota ini. Ardi turun dari motor. Langkahnya pelan. Ia mendekati reruntuhan itu sambil memandangi setiap detail. Tidak mungkin ia salah tempat. Ia ingat betul rute yang ia tempuh semalam. Setiap belokan, setiap tanjakan kecil, bahkan suara rumput bergesekan dengan knalpot motor. Tapi rumah di depannya, "Mas!" Ardi terperanjat.
Seorang bapak paruh baya muncul dari balik pagar bambu tidak jauh darinya. Ia mengenakan kaos singlet, sarung, dan topi lusuh. Mungkin tetangga terdekat. "Maaf, Pak," kata Ardi mencoba sopan. "Saya cuma lewat. Ini rumah siapa ya, Pak?" Bapak itu memandangi Ardi seolah menilai apakah ia patut dipercaya atau tidak. Setelah beberapa detik, ia menghela nafas pendek. "Itu rumahnya almarhum Pak Naryo. Sudah 5 tahun terbakar. Gak ada yang tinggal di situ lagi." Ardi merasakan tengkuknya meremang. "Kalau Nara? Ada orang namanya Nara?" Wajah bapak itu berubah tegang seketika, meski berusaha ditutup-tutupi. "Mas dengar nama itu dari mana?" Ardi menelan ludah. "Saya cuma dapat cerita." Bapak itu mendekat. Suaranya merendah, lebih serius. "Nara itu anaknya Pak Naryo, meninggal waktu kebakaran. Waktu itu dia pulang malam, terjebak di lantai 2. Warga nggak bisa nolong karena apinya keburu besar. Sejak itu, nama dia jarang disebut orang-orang sini." Dunia Ardi seperti berhenti berputar. Wanita yang ia antar semalam, wanita pucat tanpa bayangan itu, wanita yang menatapnya tanpa berkedip, bukan manusia. Ardi merasakan tubuhnya kaku, ingin kabur, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ia baru bisa tersadar saat bapak itu berkata lagi, "Mas, jangan main-main di sini. Sudah banyak yang digambu." Ardi buru-buru pamit dan kembali ke motor. Ia menyalakan mesin secepat mungkin dan melaju meninggalkan tempat itu tanpa menolak lagi. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, sesuatu yang tidak terlihat. Malamnya, Ardi memutuskan tidak mengambil order. Ia hanya duduk di ruang tengah kontrakannya, menonton TV dengan volume kecil. Sesekali ia menatap layar ponsel, memastikan tidak ada panggilan baru. Ia benar-benar tidak ingin berurusan dengan Nara lagi. Namun, pukul 11:14, ponselnya berbunyi. Notifikasi order masuk. Ardi membeku. Nama akun yang muncul di layar. Nara. Tidak mungkin. Dengan tangan gemetar, Ardi menekan tombol tolak. Tapi saat ia menolak, layar berubah. Tulisan merah menyala muncul. Order tidak dapat ditolak. Sistem mengalami kendala. Layar berkedip. Notifikasi masuk lagi. Anda menerima order dari Nara. Titik jemput, lokasi pribadi. Ardi ingin membanting ponselnya. Namun, sebelum ia melakukan apapun, suara ketukan terdengar dari luar pintu kontrakan. Tok, tok, tok. Ardi menoleh cepat. Ketukan itu pelan, tapi terasa menembus tulang. Ia bangkit perlahan, mendekati pintu tanpa suara. Dari celah jendela, ia melihat sosok wanita berdiri di depan rumah. Baju putih, rambut hitam panjang, tubuh tidak bergerak sama sekali. Dan saat lampu jalan menyinari tubuhnya, tidak ada bayangan di tanah. Ardi mundur. Lututnya hampir ambruk. Tapi suara notifikasi ponsel membuatnya tersadar. "Driver, saya sudah di luar." Tangan Ardi gemetar hebat. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi seluruh tubuhnya berjalan ke arah pintu. Kepalanya kosong, jiwanya separuh tertinggal.
ia membuka pintu hanya beberapa sentimeter. Nara menatap ke arahnya. Senyum kecil menghiasi bibirnya yang pucat. "Ayo," katanya dengan suara yang terdengar seperti gema dari tempat jauh. "Kita jalan." Ardi tidak bisa menolak, tidak bisa berpikir. Seakan-akan suaranya menyusup ke dalam kepala, memaksa tubuhnya bergerak. Ia akhirnya memakai helm, menyalakan motor, dan Nara duduk di belakangnya. Dan suhu tubuhnya dingin seperti es. "Mengarahkan kemana?" Suara Ardi bergetar. Nara tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangkat tangan kurusnya, menunjuk lurus ke depan. Jalan menanjak menuju daerah yang lebih gelap. "Ke rumah sakit," katanya. "Rumah sakit mana? Yang sudah tidak dipakai." Ardi ingin berhenti, ingin menurunkan wanita itu dan kabur. Tapi tubuhnya seperti kehilangan kendali. Motor terus melaju mengikuti instruksi samar itu. Setibanya di depan bangunan tua yang disebut warga sebagai RS Waringin, Ardi merasakan hawa dingin membungkus seluruh tubuhnya. Gedung itu sudah ditutup bertahun-tahun. Catnya mengelupas, kaca jendelanya pecah, dan pintunya digembok rantai. Namun malam itu, pintunya sedikit terbuka, seakan-akan sudah menunggu kedatangan mereka. Nara turun dari motor tanpa menimbulkan suara sedikit pun. "Tunggu di sini," katanya dengan tatapan hampa. "Aku harus masuk." Nggak usah, Mbak. Saya nunggu di luar saja." Senyum Nara muncul lagi, lebih panjang dari biasanya. "Bagus." Ia masuk ke dalam bangunan. Ardi duduk di atas motor, berusaha bernafas tenang. Tapi semakin lama ia menunggu, semakin banyak suara aneh terdengar dari dalam gedung. Suara langkah orang berjalan padahal ia tahu gedung itu kosong. Suara ranjang roda logam digeser. Suara bisikan dari lorong gelap. Suara tangisan seorang wanita. Ardi mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, seperti berasal dari dalam kepalanya. Ia tidak kuat lagi. Ia bangkit pelan dan berjalan ke ambang pintu, mencoba mengintip. Lorong rumah sakit itu gelap total. Tapi ia bisa melihat bayangan samar-samar bergerak. Bukan satu, tapi banyak. Seperti orang-orang berjalan mondar-mandir tanpa arah. Ardi memundurkan langkah. Napasnya putus-putus. Ia ingin lari. Ia harus lari. Namun saat ia berbalik, seorang lelaki berseragam perawat berdiri 2 langkah darinya, padahal gedung itu seharusnya kosong. Mata perawat itu putih sepenuhnya, tidak memiliki bola mata. "Sudah waktunya masuk," bisiknya. Ardi terpaku ketakutan. Tubuhnya tidak bisa bergerak, lidahnya tidak bisa bersuara. Tapi sebelum perawat itu menyentuhnya, suara langkah ringan terdengar dari sisi kanan. Nara muncul dari kegelapan lorong.